Selamat pagi. Saya merasa sedikit gugup berdiri di sini dan bicara lagi dalam bahasa Indonesia. Sudah lama saya tidak bicara secara formal dalam bahasa Indonesia. Dan kami sudah 13 tahun tidak tinggal di sini, jadi banyak sekali yang sudah dilupakan. Kadang-kadang ada kata yang sangat sederhana yang seolah-olah tidak ada, itu hilang sama sekali. Dan jadi kami harus minta maaf sebelumnya. Saya mau beritahu aja sedikit mengenai kegiatan kami selama tahun-tahun ini. Saya dan istri saya, kami sekeluarga pulang ke Amerika pada tahun 93 untuk mulai suatu pelayanan baru di Navigator yang disebut International Working Group, yaitu regunya yang menjaringkan dan menjadi sumber tenaga sebenarnya untuk pelayanan-pelayanan fokus di seluruh dunia Navigator. Kita di dunia fokus itu ada sekitar 40 pelayanan yang terfokus khusus pada orang fokus. Jadi ada pelayanan di hampir tiap negara fokus yang besar. Selama 5 tahun terakhir ini, saya ikut regu International Executive Team yang dulu dipimpin Pak Jerry White dan sekarang dipimpin Pak Mike Trenier. Jadi sekarang saya pakai 2 topi, satu Executive Team itu, yang kedua Team Fokus. Nah, saya mau memberi laporan dikit mengenai keluarga saya, ada yang masih kenal. Kami datang ke sini tahun 79 dengan 3 anak kecil. Tahu-tahu anak-anak itu main-main dengan anak-anak misi yang lain. 2 dari anak saya menikah dengan anak misi yang lain. Jadi hati-hati, kita harus perhatikan yang anak-anak kita ya. Anak kami Joy, dia menikah dengan Mike Yekley, dan mereka di satu kelas selama 10 tahun. Dan Andy, anak bungsu, dia menikah dengan anaknya John Perry. Dan pada waktu mereka menikah 6 tahun yang lalu, di undangan pernikahan mereka ada foto, mereka berdua duduk di pohon pada umur mungkin 5 tahun. Let's see what happened. Nah, itu anak-anak Joy. Yang 4 tahun namanya Korban Budiman Yekley. Dan yang 2 tahun namanya Byron Pembela Yekley. Hari ini saya diminta Pak Alex bicara mengenai tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam gerakan Navigator 10 tahun yang mendatang ini. Dan saya terus terang, saya bergumul sekali dengan yang saya siapkan, karena begitu banyak bahan yang saya sampaikan, banyak sekali yang saya pikirkan, dan caranya saya mengaturnya, saya pilih 4 topik yang menjadi bagi saya seperti lensa untuk melihat pelayanan. Jadi penekanan utama yang dimana kita bisa melihat seluruh pelayanan melalui 4 lensa ini. Jadi bahan saya banyak, jadi kalau sampai pusing atau sampai merasa bosan, silahkan ngantuk. Tapi saya akan teruskan. Nah, bertahun-tahun ini saya bangga sekali karena pelayanan di Indonesia ini. Khususnya laporan Pak Jackie itu hanya hayalan 25 tahun yang lalu. Dan saya sangat memuji Tuhan bahwa Dia yang bekerja secara luar biasa di antara pelayanan paguyuban di Indonesia ini. Yang Dia sedang lakukan sesuatu yang sangat istimewa
Dan itu jawaban doa banyak sekali orang. Jadi saya dengan rendah hati bisa membanggakan pelayanan ini karena itu sungguh pekerjaan Allah, bukan manusia. Dan pemimpin-pemimpin navigator yang tahu pelayanan di Indonesia ini sering sekali bilang pelayanan di Indonesia ini sangat kompleks. Malah pelayanan ini lebih kompleks daripada pelayanan yang lain di seluruh dunia navigator. Pasti. Dengan begitu banyak suku bangsa, bahasa, agama yang kita hadapi di sini merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi ada juga seperti Pak Mike Frenier baru bilang, saya merasa kemungkinan pelayanan di Indonesia itu di antara yang paling sehat dalam dunia navigator. Jadi itu sesuatu yang istimewa dan itu yang ingin saya tekankan hari ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap sehat secara rohani dan tetap tajam dalam panggilan kita. Mari kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami dan beri kepada kami kehormatan di mana kami dipanggil untuk melayani atas nama Engkau. Terima kasih bahwa Engkau yang memanggil kami, bahwa Engkau yang menyertai kami dan beri kepada kami kuasa dalam nama Engkau. Kami mohon agar hari ini, pagi ini, Engkau membuka mata dan pikiran kami supaya kami dapat sungguh-sungguh setia pada panggilan Engkau. Kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam tangan Engkau untuk masa depan ini, agar supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Maaf saya seperti Pak Jackie kalau saya pakai istilah Isa Al-Masih itu lebih wajar, dan kalau saya sekali-sekali bilang Allah daripada Allah, memaafkan ya, karena di antara paguyuban kalau saya sampai ngomong Yesus Kristus saya ditegur. Jadi benar Pak ya, itu dia. Harimawai itu. Nah, saya mau mulai dengan memberi secara singkat gambaran mengenai dunia modern yang kita hadapi. Ini merupakan sebenarnya bagi kita konteks pelayanan kita dan warisan anak-anak kita. Anak-anak kita akan hidup dalam dunia modern ini, walaupun kita karena latar belakang kita kadang-kadang merasa seperti orang kampung di kota. Tapi dunia yang mereka hadapi sangat lain daripada dunia yang di mana saya lahir. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh besar dalam dunia modern ini. Yang satu, urbanisasi. Saya baru dengan Pak Alan baru beberapa bulan yang lalu di Beijing, dan kota Beijing itu sekarang penduduknya bengkak sekali, sampai 23 juta orang. Dalam 10 tahun, kota itu 2 kali lipat pendudukannya, sampai 23 juta orang, dan kota itu berkembang dengan cepat sekali. Nah, itu menjadi pola dalam dunia ini, di mana-mana. Yang kedua, disparitas kekayaan, kemakmuran. Khususnya dengan orang kota, sebagian dari orang kota menjadi kaya raya. Misalnya di Amerika Serikat, negara saya, dalam 6 tahun terakhir ini, di 30 kota, harga rumah naik 100% harganya dalam 6 tahun. Nah, itu artinya bahwa anak-anak saya akan sulit sekali memasuki dan memiliki rumah daripada zaman saya. Dan itu polanya di seluruh dunia.
Saya belajar ekonomi waktu saya di universitas, dan berkali-kali saya membaca suatu prinsip dalam ekonomi. Yang kaya makin, yang miskin makin, yang miskin tambah anak. Benar. Itu salah satu prinsip. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak. Jadi gapnya di antara yang kaya dan yang miskin ini sekarang sedang menjauh. Di negara-negara seperti China, ekonomi China tahun yang lalu bertumbuh 6%. Ekonominya India bertumbuh 8%. Pertumbuhan luar biasa. Tapi yang dapat uangnya siapa? Yang kaya, yang makin kaya. Dan gapnya besar sekali sampai ada ketegangan sosial di dalam negara-negara ini dan banyak yang lain. Sampai kemiskinan itu membuat orang sampai tidak punya harapan lagi. Di China tahun yang lalu petani-petani dibebaskan dari pajak. Tahun pertama dari 5.000 tahun. Karena mereka takut bahwa kemiskinan di perkampungan akan menjadikan masalah stabilitas politik. Satu faktor yang lain adalah globalisasi. Hari itu saya heran tiap saya ke sini bahwa tiap saya ke Indonesia rasanya seperti pemuda-pemuda Indonesia makin banyak seperti orang Barat. Dan itu faktor internet, televisi, dan musik umumnya. Sampai anak-anak di seluruh dunia makin lama punya suatu kebudayaan global. Nilai-nilai yang mereka pegang, baik yang baik maupun yang buruk, makin sama di mana-mana. Ada perusahaan Coca-Cola, tiap tahun ada survei, dan mereka survei anak-anak yang berumur 12 tahun. Karena itu menjadi, yang berumur 12 tahun menjadi sasaran marketing mereka. Tiap tahun mereka bertanya pada anak-anak 12 tahun di tiap negara beberapa pertanyaan. Salah satu, kalau Anda sempat bertemu dengan seorang terkenal, mau bertemu dengan siapa? 5 tahun yang lalu, yang nomor 1, Michael Jordan. Michael Jordan siapa tahu? Yang kedua, Jeff Gordon. Siapa tahu? Anak-anak 12 tahun, seluruh dunia tahu Jeff Gordon ini. Dia pembalap mobil, dia pengemudi mobil pembalap. Dan dia terkenal di mana-mana karena dia selalu menang, padahal umurnya hanya 25 tahun. Dia terkenal dengan anak-anak Anda. Itu globalisasi. Faktor yang lain adalah sukuisme. Dengan globalisasi, manusia kehilangan identitas. Jadi ada yang meramal bahwa kita semua akan punya suatu kebudayaan, dan itu makin jelas. Akan tetapi orang yang kehilangan identitasnya makin pegang pada sukuisme. Jadi saya sendiri makin lama makin membanggakan latar belakang saya bahwa nenek moyang saya Viking dari Norwegia. Dan sungguh saya tidak mau beridentitas sebagai orang Amerika, itu terlalu umum. Saya seorang Viking dari Norwegia dan bangga.
Sekarang di dunia ini ada kira-kira 275 negara. Tiap tahun makin banyak negara karena masalah sukuisme. Sukuisme menyebabkan negara-negara berpecah. Dan ada yang meramal bahwa dalam 15 tahun yang akan datang, kita akan ada 200 negara baru. Gara-gara sukuisme. Faktor yang lain, fanatisme agama. Anehnya, 10-20 tahun yang lalu, banyak meramal bahwa pengaruh agama itu akan berkurang di dunia ini. Sampai agama itu hanya berarti bagi sebagian kecil dari penduduk dunia ini. Yang terjadi sebaliknya, agama itu merupakan suatu bagian dari identitas orang yang makin penting. Dan fanatisme agama itu makin banyak. Dan ini bukan hanya di antara orang fokus, di antara tiap agama ada. Dulu kan orang berlatar belakang Hindu, mereka terkenal sebagai yang santai-santai aja. Sekarang mereka makin fanatik. Yang Yahudi makin fanatik. Ada golongan-golongan Kristen makin fanatik. Jadi dalam dunia modern ini, kita akan mengalami fanatisme agama itu yang lebih tajam dan lebih keras. Nah, saya mau bercerita mengenai adanya The Core sementara, karena ini sesuatu yang sangat menolong gerakan para navigator. Pasti semuanya tahu latar belakang The Core sedikit, dan mungkin kadang-kadang ada yang merasa bosan dengar The Core. Tapi beberapa tahun yang lalu, pelayanan navigator, gerakan navigator, mengalami suatu kepusingan di antara pemimpin-pemimpin karena keadaan kami sekarang, keadaan kita sekarang. Kita punya 4.000 staff di 100 negara lebih. Selama 30 tahun pertama, pelayanan navigator yang mengutus misionaris umumnya membuka pelayanan di antara orang berlatar belakang Kristen. Dan cara kita layani agak gampang diekspor dan diterima, dan kita bisa berhasil dalam pelayanan latar belakang Kristen. Tapi makin lama, makin banyak latar belakang Kristen sudah ada pelayanan, kita masuk ke dalam negara-negara dan suku-suku yang non-Kristen. Nah, banyak sekali pelayanan non-Kristen tinggal di negara yang tertutup. Dan banyak menolak sama sekali adat atau kebudayaan Kristen Barat. Jadi terpaksa kita kreatif dalam caranya kita masuk, dalam caranya kita layani, seperti dijelaskan Pak Jackie tadi. Dan untuk masuk ke dalam negara-negara tertutup, banyak misionaris membuka usaha atau lembaga masyarakat, dan di mana-mana ada misionaris, bukan di mana-mana, ada banyak misionaris yang sampai lupa kenapa mereka diutus ke sana. Karena mereka giat dalam lembaga masyarakat mereka atau dalam usaha mereka, sampai mereka lupa. Dan sebelum adanya Core, kita tidak ada dasar untuk berdialog. Yang satu bilang saya yang benar, yang satu bilang saya benar, oke? Yang mana benar? Kedua-duanya benar. Nah, makin lama, makin banyak navigator itu kehilangan distinctive historis itu. Yang khas navigator mulai luntur. Jadi, Allah memberi kepada kita Core itu. Dan Core sedang membangkitkan kita kembali, sungguh, secara rohani dan secara pengertian mengenai
mengenai panggilan kita, core itu sungguh membangkit kita kembali. Ada semangat mengenai ini, mengenai core di mana-mana di dunia, dan itu sedang berakar dan berbuah. Jadi itu sesuatu yang istimewa yang Allah lakukan di antara kita dalam 5 tahun terakhir ini. Dan ada beberapa pemimpin-pemimpin internasional yang merasa kalau tidak ada core, kita bisa jadi mati dalam pelayanan kita dalam beberapa tahun. Saya salah satu yang menganggap begitu. Karena kita begitu pusing mengenai fokus pelayanan, mengenai panggilan, dan semangat kita berturun. Jadi saya merasa bahwa Allah menyelamatkan gerakan navigator, dan dia ada maksud tertentu untuk kita. Ada semacam suatu realita bahwa suatu gerakan atau organisasi ada siklus hidup. Jadi umumnya suatu gerakan dimulai oleh pendiri yang semangat sekali, dia ada visi tertentu, dia semangat sekali mengenai visi dia, dan dia berhasil. Makin banyak pengikut, dia harus mengatur pengikutnya, dan ada organisasi yang lahir. Nah, sering sekali pendiri sendiri tidak mampu mengelola organisasinya, dan kadang-kadang pemimpin-pemimpin lain atau dewannya sendiri mengeluarkan dia dan memasukkan yang lain. Makin besar, ada kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri, bukan visi semula. Dan lama-kelamaan, yang umumnya terjadi, visi semula itu sampai dilupakan atau diabaikan, dan kita hidup untuk organisasi saja. Jarang ada organisasi yang masih semangat, yang masih tajam dalam visinya sesudah 50 tahun. Jarang sekali ada. Salah satu contoh, tahun ini YMCA, itu Young Men's Christian Association. 125 tahun yang lalu, YMCA itu merupakan suatu badan misi yang paling hebat di dunia. Mereka mengirim ribuan orang di seluruh dunia. Lalu mereka menemukan bahwa kalau mereka memakai olahraga untuk Injil itu sangat tepat. Jadi di mana-mana mereka membuka klub olahraga. Dalam 50 tahun, klub olahraga itu berkembang dan sukses. Tapi kekristenan itu dan Injil itu dilupakan. Sampai tinggal kekristenannya tinggal dalam nama saja, Young Men's Christian Association. Toh. Selain itu, YMCA itu merupakan suatu klub olahraga di tiap kota besar yang bagus dan terkenal. Tapi Injil dilupakan. Perhatikan dalam buku Anda di halaman 10 ada vision statement kita, visi kita. Dan saya mau perhatikan visi ini. Kita sering bicarakan core, tapi sebenarnya visi ini merupakan gambar masa depan kita yang diharapkan, yang didoakan. Jadi supaya kita disedarkan dalam visi kita, saya mau kita akan membaca visi dan kita akan berdoa dalam kelompok 3-4 orang. Nah, saya minta ketiga pemimpin-pemimpin terpilih membaca visi kita, karena mereka yang akan memimpin kita ke dalam masa depan kita. Pak Agung? Pak Agung akan membaca, lalu kami akan memberi beberapa menit untuk berdoa, lalu kami akan memotong dan membaca yang berikutnya. Saya kami para
pertama dan kedua dari halaman 10. Di kita melihat suatu gerakan yang begitu hidup dari Injil yang berkembang dengan doa yang kuat, mengalir secara bebas melalui jaringan hubungan dan peluang menjangkau kepada bangsa-bangsa. Pekerjaan-pekerjaan kata Allah siap depan itu untuk menjangkau kemana-mana. Apa karakteristik gerakan ini? Hati untuk pribadi seutuhnya sama kasih karunia yang nyata, belas kasihan kepada yang lemah dan menderita, kesatuan yang menuntut kerelaan berkorban, menerima keragaman, toleransi dan kepekaan budaya, saling ketergantungan dengan yang lain dalam kuasa Allah yang lebih luas, pria dan wanita yang diubahkan semerbak dengan kerendahan hati dan keharuman Kristus. Silakan berdoa dalam kelompok 3 atau 4 orang mengenai bagian visi ini. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan untuk paragraf berikutnya dari visi kita. Mereka ditandai dengan keterkaitan yang dalam dengan dan ketaatan total kepada kitab suci sebagai firman Tuhan. Mereka percaya akan janji-janji Allah, baik secara pribadi maupun di dalam masyarakat atau komunitasnya. Mereka mencari untuk mengenal dan mengikuti rencana Allah. Pekerja-pekerja dan para pemimpin bermunculan dengan kerinduan yang semakin bertambah-tambah untuk Yesus Kristus. Mereka mendemonstrasikan iman dan keberanian, semangat saat mereka hidup dan bergerak di tengah-tengah teman-teman dan keluarga mereka. Sebagai orang tua rohani, mereka memberi teladan dalam hal keotentikan dan relevansi. Orang-orang awam dalam setiap masa kehidupannya dengan sukacita menunjukkan kehidupan yang berintegritas. Mereka hidup sebagai orang bawah yang penuh buah di antara mereka yang terhilang. Ada ketekunan dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Di seluruh dunia banyak yang menjadi percaya. Begitu mereka diteguhkan dalam komunitas, beberapa bertumbuh menjadi fondasi dasar bagi generasi berikutnya. Injil menyebar secara alami dan penuh kuasa melalui orang percaya yang membagikan Kristus pribadi ke pribadi, keluarga kepada keluarga. Silakan masuk kembali ke dalam kelompok doa. Halaman 11, 2 paragraf terakhir. Dengan melintas budaya ke dalam kota-kota dan bangsa-bangsa, tim perintis yang selalu bergerak secara terencana memproklamasikan dan wujudkan kabar baik Yesus Kristus sedemikian rupa sehingga komunitas diubahkan melipat ganda. Komunitas ini akan membawa sukacita dan pengharapan ke lingkungan sekitar mereka, sejalan dengan dipulihkannya hubungan-hubungan dan keadilan yang meningkat. Yang terhilang dan yang belum terjangkau sungguh membakar hati mereka, sementara mereka membawa Injil ke dalam bangsa-bangsa. Para pemimpin dari gerakan ini terus dikembangkan dan diberdayakan
untuk pelayanan Allah. Hidup dalam komitmen yang semakin besar kepada keserupaan Kristus. Mereka bergantung kepada Roh Kudus. Generasi pemimpin baru bermunculan, berakar secara inkarnasi di dalam konteks lokal dan nasional mereka. Suatu komunitas kepemimpinan internasional memberi fokus, penjajahan, dan daya kepada gerakan mereka. Para pemimpin ini secara jelas berkomitmen pada pengaruh jangka panjang dalam pelayanan generasional. Kita lihat di sini panggilan kita, dan ini versi bahasa Indonesia yang paling saya suka. Ada beberapa versi sampai sekarang. Nah, ada satu hal yang harus kita sadari, yaitu bahwa Allah melangkah sebelum kita. Ada seorang dalam waktu dia memberi komentar mengenai panggilan ini, dia bilang, namanya panggilan, istilahnya panggilan, karena Allah mendahului kita, atau dia menyertai kita. Dan terlalu sering kita menganggap bahwa pelayanan itu merupakan suatu usaha dari kita. Tapi sebenarnya tidak. Dia duluan, dia memanggil kita, ayo, kita menyebarluaskan Injil. Itu sesuatu yang saya menganggap sangat penting, dan saya mau perhatikan dalam beberapa menit ini peranan Allah dalam mencapai suku bangsa, karena Dia berjanji bahwa Dia akan mencapai seluruh dunia, setiap suku bangsa. Ini ada dua ayat favorit saya, janji-janji Allah. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Dari Habakuk 2 ayat 14. Dan yang lain mengenai Injil Kerajaan Allah, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Jadi Allah berjanji bahwa Dia akan menyelesaikan amanat agung itu. Pertanyaannya, apakah kita akan setia? Apakah kita akan ambil bagian dalam maksud-maksud Allah ini? Saya kunjungi Regu Paguyuban di Bandung pada tahun 1998 pada waktu pemerintahan Pak Harto baru jatuh, 2 bulan sesudahnya. Pada waktu itu semua masih ingat bahwa rupiah yang bertahun-tahun tetap 2.000 per dolar menjadi sampai 14.000 per dolar dalam 1 atau 2 minggu. Dan daya beli teman-teman sangat berkurang. Dan saya heran sekali waktu saya ke sini bahwa tidak ada dari anggota-anggota Regu Paguyuban yang mengeluh. Malah mereka merasa bahwa itu merupakan suatu kesempatan seperti belum pernah mereka alami. Karena mereka bisa menolong orang berlatar belakang fokus dan mereka merasa kasih Tuhan. Sebelumnya kita dituduh, ya, itu pakai uang dalam penginjilan, mengkristenkan. Tapi mereka sampai merasa kasih Tuhan. Nah, saya amati bahwa teman-teman saya berkorban sekali supaya mereka sendiri bisa menolong yang lain. Jadi ada kesiksaan dari satu segi, ada kesempatan dari segi yang lain. Lalu pulang dari sini, saya membaca berkali-kali kitab-kitab nabi-nabi dari Perjanjian Lama. Berkali-kali selama 6 bulan, saya hanya membaca kitab nabi-nabi. Dan saya bertanya, ya Allah, apa yang Engkau lakukan dalam keadaan seperti ini? Dan justru itu saya belajar banyak. Dalam kisah para rasul,
17 ayat 26-27 ada ayat yang bagi saya menjadi sangat penting. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi dia menentukan waktunya, dia menentukan perbatasannya, tiap suku bangsa di dunia ini selama-lamanya, dengan maksud supaya dia bisa menarik mereka kepada dia sendiri. Jadi dia memakai kerusuhan, bencana alam, dan segala macam kelaparan, kemarau untuk menarik manusia kepada dia sendiri. Ada ayat lagi di Hosea, akulah yang mengenal engkau di padang gurun mengenai orang Israel, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itu sebabnya mereka melupakan aku. Itu manusia. Pada waktu kita kenyang, kita melupakan dia. Satu ayat lagi. Dari Yesaya 26 ayat 9. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dalam kesiksaan, Allah menarik manusia kepada dia. Saya akan memberi 2 contoh. Di Afghanistan pada tahun 1980, yang bisa terhitung dari misionaris dari orang Afghanistan yang percaya pada Isa Al-Masih, hanya 15 orang. Dari 13 juta, ada 15 orang yang percaya. Nah, pada tahun itu, tentara Rusia menyerang dari utara di Afghanistan. 3 juta dari 13 juta mengungsi ke luar negeri. Dan di sana mereka dilayani banyak orang Kristen. Lembaga masyarakat Kristen, negara-negara Eropa yang perhatikan mereka selama 10 tahun yang mencukupi kehidupan mereka. Dan banyak yang percaya. Tahun 80 ada 15. Tahun 90 pada waktu Rusia keluar dari Afghanistan, ada puluhan ribu orang Afghanistan yang percaya. Nah, Allah memakai kesiksaan, perang, demi kemajuan Injil. Pada saat itu, ada gereja yang dipimpin oleh orang Afghanistan di Islamabad, Pakistan, dan ada lagi di Kabul, ibu kotanya Afghanistan. Selain itu, tentara-tentara Rusia yang percaya, mereka dikirim ke perang. Ada 10 gereja yang ditanam oleh tentara-tentara Rusia di Afghanistan, di antara orang Afghanistan. Jadi Allah memakai perang demi kebaikan dia, demi kemajuan Injil. Satu contoh yang lain, Ayatollah Khomeini masuk ke menguasai Iran pada tahun 1978, dan dia mengadakan langsung hukum syariah di antara orang-orang yang Islam biasa. Nah, masalahnya dengan hukum syariah, tidak ada yang tahu hukum itu apa. Jadi siapa yang bisa putuskan? Orang-orang agama yang tidak ada pengalaman dalam administrasi atau pemerintahan. Jadi mereka menentukan hukum-hukum syariah itu. Pembangunan Islam tidak boleh memakai bunga. Pendidikan perempuan dan wanita, semuanya diatur oleh kiai-kiai ini yang sebenarnya tidak mampu memimpin. Dan negara itu hancur sama sekali. Ekonominya hancur,
kualitasnya kehidupan hancur, hak-hak manusia dibiarkan. Dan yang terjadi dalam 28 tahun ini, ribuan orang Iran percaya pada Isa Al-Masih. Puluhan ribu percaya. Karena mereka sudah bosan dengan sistem hukum syariah itu yang mereka alami. Nah, di antara kaum intelektual dan di antara pemuda-pemuda, ada kehausan untuk hal-hal barat. Dan ada keterbukaan terhadap Injil yang luar biasa. Ada staf kita yang sempat survei tahun yang lalu di Iran, dan dia bertemu suatu pasangan muda yang percaya pada Isa Al-Masih 1,5 tahun sebelumnya, dan dia heran bahwa mereka punya begitu banyak pengikut. Dalam 1,5 tahun mereka ada 1,000 pengikut yang percaya pada Isa Al-Masih dalam 20 kota di Iran. Dan pada waktu staf kita bertanya, dan dia bilang, wah itu sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya bilang, oh ada banyak lagi seperti kami. Nah, Allah memakai hukum syariah untuk kemajuan Injil itu. Dia sedang mengatur waktu-waktu dan perbatasan tiap suku bangsa supaya dia menarik tiap suku bangsa kepada diri sendiri. Nah, tinggal kita melangkah dengan dia. Jangan kita duluan, jangan kita terlambat, kita menyertai dia langkah demi langkah. Sebenarnya itu rahasianya pelayanan. Nah, dalam core, saya senang bahwa kita umumnya memakai kata-kata dari Alkitab. Jadi kalimat pertama itu, panggilan kita untuk menebarluaskan Injil Yesus dan kebenaran dan kerajaannya ke dalam suku bangsa. Nah, banyak yang bergumul, apa artinya Injil kerajaan Allah? Ada yang mengerti? Saya mengerti dikit. Saya tidak menguasai pengertian mengenai Injil kerajaan Allah. Tetapi saya terus belajar dengan teman-teman saya. Jadi kita bisa terus memperdalam pengertian kita. Dan saya bilang tadi, saya memilih beberapa lensa untuk melihat pelayanan keseluruhan. Dan sebenarnya ini penekanan saya pada waktu saya mau persiapkan khotbah ini. Saya dapat masukan dari anggota-anggota executive team yang lain. Jadi ini penekanannya dari saya, tapi saya mewakili mereka juga. Nah, yang pertama, lensa pertama, pengertian lebih dalam mengenai Injil. Jadi kita melihat seluruh pelayanan kita melalui Injil. Dan saya bersyukur bahwa dalam panggilan kita, Injil itu di depan. Itu hal yang pertama yang kita melihat dalam panggilan Injil. Nah, executive team ini, kami menyelenggarakan 7 international gatherings di mana kami mengundang pemimpin-pemimpin dari mana-mana di dunia navigator. Dan sampai sekarang ada 200 orang yang terlibat dalam 7 international gatherings ini, termasuk beberapa yang hadir di sini. Dan di situ kami membahas dengan dalam core ini, topik-topiknya. Kesan utama yang saya dapat dari puluhan jam dengan pemimpin-pemimpin kita secara internasional adalah ini. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu merupakan bensinnya gerakan ini. Bukan penginjilan, bukan hanya belajar, tapi hati kita harus sampai membakar supaya kita sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tidak menjaga hubungan itu,
lama-kelamaan kita akan bosan dalam pelayanan. Dan kita akan lesu. Dan kita akan berhenti. Nah, hubungan kita dengan Allah dicerminkan dalam hubungan kita dengan sesama, dengan staf yang lain. Ya tidak? Hubungan kita dengan Allah dicerminkan dalam hubungan kita dengan sesama. Saya menghabiskan barangkali sepertiga dari tenaga saya dalam menyelesaikan konflik-konflik di antara staf. Khususnya staf misionaris yang membawa Injil kepada orang-orang berlatar belakang fokus. Jadi mereka membawa Injil, tapi kehidupannya tidak nyata ada Injil. Kadang-kala kehidupan mereka lebih kacau daripada yang diinjili. Nah, itu sangat mempermalukan. Dan kita tahu betapa repot kehidupan kita pada waktu ada konflik pribadi. Semua sudah alami. Nah, makin lama, makin saya terkesan dengan kuasa Allah dalam penyelesaian konflik pribadi. Malah, saya merasa sekarang saya lebih gembira kalau ada penyelesaian masalah konflik daripada ada yang percaya baru. Kuasa Allah dalam kedua kasusnya benar. Dan kalau kita akan terus maju, kalau kita akan terus sehat dalam gerakan ini, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Kan Yesus bilang bahwa kesatuan itu di antara kita menjadi kesaksian kepada dunia. Dan dunia berhak bertanya, apakah Yesus datang ke dunia ini? Tidak. Kita melihat dalam kesatuan mereka. Itu dia. Yang lain yang berhubungan dengan Injil, semangat dalam penginjilan. Pada waktu kita melupakan atau mengabaikan penginjilan, kita makin memikirkan diri dan lupakan mereka yang di luar. Selama kita terus semangat dalam penginjilan, kita selalu diberi kehidupan baru dan segar. Itu sangat menyegarkan kita. Yang berhubungan dengan itu, pelayanan-pelayanan baru. Kita kalau hanya memikirkan pelayanan lokal, kita akan capek, kita akan lupa dunia yang berhilang itu. Yang lain yang berhubungan dengan Injil, pelayanan holistik. Nah, kita dari para navigator sebenarnya merupakan suatu golongan yang sangat elit. Umumnya kita tamat dari universitas, banyak yang ada beberapa gelar, banyak yang tidak merasa kaya, tapi banyak teman yang kaya. Jadi kita dari golongan yang sangat elit. Tapi dalam negara-negara tertentu yang tersiksa, yang mengalami kesiksaan dan bencana alam dan sebagainya, pelayanan kita pada waktu teman-teman kita yang belajar mengenai kerajaan Injil kerajaan Allah itu bilang tidak cukup kita sampaikan Injil bahwa Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit kembali dan Yesus menyatakan diri kepada teman-temannya. Tidak cukup. Itu bukan Injilnya. Itu Injilnya, tapi Injil sebenarnya lebih luas daripada itu. Dan sebenarnya tiap kali umumnya waktu istilah Injil dipakai dalam perjanjian baru, Injil itu merupakan suatu pengertian yang jauh lebih luas daripada Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan menyatakan diri kembali. Misalnya Markus 1 ayat 1, ada ayatnya mulai dengan ini. This is the beginning of the gospel of Jesus Christ. Permulaan Injil Yesus Kristus. Lalu ada 16 pasal mengenai Injil. Itu Injilnya seluruhnya. Jadi kita harus belajar berpikir lebih luas
mengenai Injil. Saya bersyukur bahwa kita perhatikan korban-korban tsunami di Aceh. Itu menarik hati kita. Itu memberi kesempatan bagi kita menyatakan kasih kepada yang lain. Nah, lensa kedua yang saya tekankan adalah generasi-generasi baru. Saya akan lompat dan tidak bicarakan yang poin 2. Dari international gatherings yang kami alami, kesan pertama saya, kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Kesan kedua yang saya amati, staf-staf kita, pemimpin-pemimpin kita dalam pelayanan, tidak memikirkan generasi. Kalau ditanyakan, kita pelayanan generasi ya. Tapi sebenarnya, kalau ditanya isu-isu mana yang paling penting, seperti kami tanyakan, generasi-generasi itu tidak muncul. Hampir tidak muncul. Nah, yang khas navigator adalah pikiran generasi, pelayanan generasi. Kita pikir panjang, bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, berabad-abad. Nah, perhatikan ada perbedaan di antara pelipat gandaan dan generasi-generasi. Belum tentu pelayanan pelipat gandaan akan menghasilkan generasi-generasi baru. Misalnya, kita paling wajar bergaul dengan sesama. Orang dari golongan saya, seumur dengan saya, dan saya bisa melipat gandakan dengan yang seumur dengan saya sampai kami semua masuk rumah jompo. Nah, kita bisa mengabaikan generasi-generasi bertahun-tahun. Dan di Amerika Serikat, generasi-generasi itu diabaikan. Dan mereka bicara mengenai generasi yang hilang. Hampir tidak ada staf di Amerika Serikat di antara umur 35 dan 45 tahun. Dan kalau itu tidak diperhatikan dan ditekankan, bisa jadi pelayanan di sana sampai mati. Begitu drastis keadaannya. Dan sering terjadi dalam pelayanan kita, ada yang seperti digugahkan dari tidur, dan baru dia sadari bahwa, wah, ada generasi yang hilang. Ada dua hal yang harus kita tekankan. Satu, mari kita masing-masing melayani satu generasi lebih muda. Jangan hanya sesama, seumur. Perhatikan yang lebih muda supaya kita ada pemimpin-pemimpin dari generasi berikutnya. Yang berhubungan dengan itu, pelayanan di dalam jaringan keluarga dan famili sangat menjamin generasi-generasi baru. Misalnya istri saya ada 12 keponakan. Dan dia berdoa untuk 12 keponakan itu. Nah, itu generasi berikutnya. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Tapi kalau kita menekankan famili dan keluarga, terjamin kita akan menyampaikan Injil kepada generasi yang berikutnya. Khususnya kita harus melibatkan anak-anak kita sendiri. Dan saya sangat senang bahwa pelayanan di sini begitu banyak perhatikan pelayanan anak-anak navigator. Tapi jangan puas dengan mereka perhatikan atau setia pada navigator. Mereka harus dilibatkan di dalam gerakan Injil. Hati mereka harus membakar untuk penyebaran Injil, bukan hanya setia pada navigator. Lensa ketiga, pengembangan sumber-sumber daya. Sering sekali ada pelayanan yang
sedang jalan dengan baik, bertumbuh, tapi karena mereka abaikan pengembangan sumber-sumber daya, pelayanannya macet sampai terpaksa berhenti. Nah, salah satu yang sangat penting adalah keuangan. Gampang sekali kita hanya memikirkan diri kita dalam masalah keuangan. Kita tidak memikirkan yang lain, kita tidak memikirkan masa depan. Cukup hari ini, amin. Ya. Tapi kalau pelayanan ini dan gerakan ini akan bersukses, kita harus berpikir jauh ke depan dan kita harus mengadakan cara pengadaan uang atau sumber-sumber uang yang cocok untuk keadaannya. Nah, ada negara-negara yang menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa hidup dari staff full time karena ekonominya tidak kuat untuk support yang staff full time. Jadi ada macam-macam cara yang lain untuk mencukupi staff dan pekerja-pekerja dalam pelayanan. Nah, di Indonesia misalnya, saya kira sebaiknya kita berpikir mengenai masa depan yang bisa buruk. Memang itu bisa terjadi di Indonesia. Karena keadaan ekonomi dan politik kadang-kadang labil. Sebaiknya kita berpikir mengenai masa depan yang buruk dan siapkan diri untuk hari yang buruk daripada beranggapan bahwa ekonominya akan kuat dan semuanya akan stabil selama-lamanya. Yang berhubungan dengan keuangan, masalah identitas. Pelayanan kita sudah meluas dan memasuki tempat-tempat yang tertutup, tanah yang keras, dan pelayanan para navigator dan identitas navigator itu sering sekali tidak bisa dimasukkan ke tempat yang baru seperti itu. Dan kadang-kadang ada keadaannya di mana politiknya berubah dan pelayanan harus ditutup atau semua harus dikeluarkan. Sama kasusnya, sebaiknya kita berpikir mengenai masa depan yang buruk daripada beranggapan bahwa hari ini aman, kita akan aman selama-lamanya. Nah, ada beberapa negara yang mengalami keterbukaan yang luar biasa. Rusia, Uzbekistan, Algeria, 7 tahun yang lalu, Nepal alami sesuatu yang serupa, di mana ada keterbukaan dan ada kebebasan melayani secara ala barat. Tapi dalam semua kasus itu ada keterbukaan sementara, lalu ada perubahan politik dan semua kesempatan itu tertutup. Jadi justru di mana ada kebebasan, sekarang orang-orang yang beridentitas Kristen dan berhubungan dengan Barat tersiksa. Jadi sebaiknya kita pikir jauh ke depan. Nah, lensa keempat, dunia yang masih terhilang. Ada sekitar 6,5 miliar penduduk di dunia ini dan hampir 4 miliar tinggal di Asia. Dan seperti saya bilang, kita dari navigator umumnya merupakan golongan yang sangat elit. Dan ada beberapa golongan dari golongan massal dari yang terhilang ini yang harus kita perhatikan kalau kita akan memenuhi panggilan kita. Yang rentan, ya umumnya orang miskin di antara yang rentan. Penduduk miskin di Asia ini mayoritas besar, tapi pelayanan kita rata-rata di antara orang kaya dengan anggapan bahwa yang kaya akan mencapai yang miskin. Tapi kapan kita akan sungguh perhatikan yang miskin? Yang rentan itu
Bukan hanya yang miskin, tapi mereka yang tertindas karena sistem yang tidak adil. Misalnya, orang Tionghoa di Asia, di beberapa negara sangat tertindas. Bisa jadi mereka kaya, bisa jadi mereka punya segala-galanya, tapi mereka tertindas. Mereka di antara yang rentan itu. Atau dalam dunia fokus, yang percaya pasti akan ditangani dengan cara yang tidak adil. Golongan yang lain yang besar yang belum kita atasi, belum kita masuki adalah yang buta huruf. Ada yang beranggapan bahwa 85% dari dunia ini secara fungsional buta huruf. Artinya mereka tidak bisa membaca dan ambil artinya dari yang dibaca. Itu termasuk sebagian dari yang tamat dari SMA di Amerika Serikat yang tidak mampu mengisi formulir lamaran kerja. Mereka butuh huruf. Nah, kita yang berpendidikan tinggi harus belajar untuk masuk ke dalam pola pikiran mereka. Karena orang yang butuh huruf, pola pikirannya lain sekali daripada kita yang berpendidikan. Lain sekali. Dan kita hampir harus mulai dari nol karena hampir tidak ada pengalaman dengan golongan ini. Nah, waktu saya melayani di kampung, saya tamat universitas, jadi saya orang pandai. Dan umumnya mereka kalau bisa membaca seperti anak saya yang baru tamat, baru selesai 1 tahun sekolah. Jadi saya menganggap bahwa mereka sangat memerlukan saya. Dan lama-kelamaan saya menyadari bahwa caranya mereka berpikir begitu jauh bedanya dengan saya. Mereka tidak bisa mengerti saya. Jadi yang pandai ini sebenarnya bodoh. Di antara orang kampung bodoh. Siapa jadi? Ya. Jadi kalau saya bicara kepada mereka seperti saya bicara di sini, ya mereka sama sekali tidak mengerti. Mungkin di sini sebagian mengerti. Ya. Nah, ngomong-ngomong, saya ketemu ayat di sini yang sangat bagus ya, mengenai yang miskin. Ini Ulangan 26. Maka harus engkau memberikannya persepuluhan kepada siapa? Orang Lewi, orang asing. Yang kedua, orang asing. Orang anak yatim dan kepada janda. Jadi silakan. Ada 3 golongan yang lain yang harus kita terus doakan, yaitu orang fokus. Ada 1,4 miliar orang fokus. Mereka umumnya di 400 suku bangsa yang besar dan tinggal di 45 negara yang tertutup. Sulit sekali kita masuk dan hidup di antara mereka. Dan kalau kita sempat masuk dan hidup di sana pun, kebanyakan tertutup terhadap Injil. Jadi itu suatu golongan yang tidak bisa kita abaikan. 1 dari 5 orang di dunia ini merupakan dari agama fokus itu. Golongan yang lain, orang Hindu. Orang Hindu akan lebih banyak daripada orang Tionghoa dalam 20 tahun ini. Sekarang ada sekitar 900 ribu orang Hindu, 900 juta orang Hindu, dan hampir tidak ada pelayanan di antara sebagian. Di India Utara, yang di dekat ini Sungai Ganges, ada 300 juta orang Hindu yang sama sekali tertutup terhadap Injil. Dan saya tidak mengenal seorang pun yang melayani di antara mereka. 300 juta. Dan yang lain, orang Tionghoa. Ada 1,1 orang Tionghoa yang umumnya belum diinjil. Nah, sebagai kesimpulan,
Saya memberi 4 lensa. Yang saya tekankan, penekanan saya supaya kita melihat masa depan kita dan bisa melihat pelayanan keseluruhan kita melalui lensa ini. Yang pertama, pengertian dalam mengenai Injil. Yang kedua, generasi baru. Kita harus menyejarkan pikiran kita, penekanan kita mengenai generasi baru. Yang ketiga, pengembangan sumber daya. Dan yang terakhir, miliaran orang yang tetap terhilang. Allah berjanji bahwa Dia akan lakukan yang Dia janjikan. Dia akan menyampaikan Injil kepada tiap suku bangsa. Dan kita diberi kehormatan, kita dipanggil untuk ambil bagian daripada maksud Dia. Jadi kita harus terus perhatikan keempat hal ini agar supaya kita tetap sehat secara rohani, agar kita tetap setia dalam panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang Maha Kuasa, begitu banyak orang yang tidak percaya, begitu banyak yang sama sekali tertutup terhadap Injil Engkau. Tapi kami yakin karena Engkau berjanji bahwa Engkau giat di antara mereka untuk menarik mereka kepada Engkau sendiri. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyelesaikan amanat agung itu sebelum Engkau kembali. Dan Tuhan, kami rindu ambil bagian dalam amanat agung Engkau. Kami berdoa agar Engkau memakai gerakan navigator ini lebih banyak, agar supaya banyak sekali orang percaya, agar supaya ada gerakan-gerakan Injil yang sampai spontan di antara golongan-golongan ini yang terhilang, yang rentan, yang butuh huruf, orang fokus, orang Hindu, orang Tionghoa. Ya Tuhan, buatlah kami heran karena kuasa Engkau di antara kami. Kami serahkan diri kami di dalam nama Engkau demi kemuliaan Engkau. Amin. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, ada info dari Pak Taufik tentang pengaturan transportasi. Persilakan.